Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ketemu lagi sama Umi Adi di sini. Hari ini seperti biasa kita lanjutkan materi kita. Tapi sebelum kita lanjutkan materi kita, Umi tanya dulu deh kabarnya gimana ya hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Jangan lupa tetap semangat meskipun kita belajarnya berjauhan. Umi di sini dan kalian belajarnya di rumah. Tapi insya Allah semua ilmu yang Umi berikan kepada kalian akan menjadi berkah nantinya. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang gejala alam ya, tentang kemarin ada gunung meletus, terus ada tanah longsor, terus ada kemarau, petir, kilat. Nah, hari ini kita akan belajar kelanjutannya tentang apa sih Umi hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, yuk kita nyanyi dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku angkat keduanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Umi ada lagu nih, kalian pasti tahu deh. Lagunya kayak gini, 1, 2, go. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Apa judul lagunya? Ayo. Ya betul ya. Judul lagunya adalah Hujan. Sekali lagi deh biar tambah semangat ya belajarnya. 1, 2, go. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, alhamdulillah deh kalau sudah pada tahu lagunya ya. Sering kan dengar lagunya di rumah. Siapa yang suka nonton TV atau nonton YouTube pasti tahu lagunya. Atau misalnya ayah bundanya deh yang ngajarin di rumah lagunya kalau lagi hujan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hujan. Apa itu hujan? Air yang netes dari langit. Iya, airnya netes ini dari langit atau airnya turun ini dari langit. Tapi sebenarnya hujan itu ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Nanti Umi ajarkan ya. Dari mana hujan itu bisa terjadi dan kenapa hujan itu bisa terjadi ya. Mari kita dengarkan. Oke, nah di sini Umi sudah ada gambar. Ini ada gambar matahari. Maaf ya kalau gambarnya kecil. Ini ada gambar matahari, ada gambar air, kemudian ada gambar awan kecil, kemudian awan besar. Nah, di sini Umi akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya hujan. Hujan itu mulai terjadi dari air laut, danau, sungai, atau dari tumbuh-tumbuhan menguap. Ini garis-garis merah ini nih, menguap artinya naik ke atas. Karena apa? Karena panas dari matahari tadi. Jadi panas matahari masuk ke dasar laut, masuk ke dasar sungai, masuk ke dasar danau ya. Kemudian air danau, air laut, air sungai menguap naik ke atas itu ya, ke langit maksudnya. Nah, dari situ kemudian uap panas tadi membentuk gumpalan-gumpalan kecil, kemudian prosesnya kondensasi, lalu membentuk menjadi awan-awan kecil nih. Ada 1, 2, 3 itu awan-awan kecil. Kemudian awan-awan kecil itu berubahlah menjadi padat. Ya, berubah menjadi padat, menjadi awan yang lebih besar. Ini awannya. Awan-awan kecil ini bergerak, kemudian terbentuklah awan yang lebih besar. Nah, awan yang lebih besar ini kemudian bergerak, tertiup angin, bergerak lagi, tertiup angin. Kemudian karena sudah tidak tahan lagi menahan hembusan angin itu, akhirnya awan-awan kecil, awan-awan yang besar tadi meneteskan tetesan-tetesan air. Nih, kita buat ya tetesan-tetesan airnya. Kelihatan ya, sebentar. Nah, dia netes. Itulah proses terjadinya hujan. Jadi hujan itu berasal dari uap atau penguapan air laut yang disebabkan oleh panas matahari ya. Jadi hujan itu bukan air yang ditumpahkan dari langit, bukan. Tapi air hujan itu berasal dari penguapan air laut, sungai, danau, ataupun yang lainnya yang disebabkan oleh panas matahari ya. Nah, sekarang apa sih yang kita lakukan ketika hujan turun? Siapa yang tahu? Apa yang kita lakukan ketika hujan turun? Ya, tidak boleh keluar rumah, hindari keluar rumah ya, karena nanti basah. Kalau kita sedang naik motor, hujan turun, lebih baik menepi. Tapi kalau kita di dalam mobil, tidak apa-apa, tidak akan kebasahan ya. Nah, apa yang kita gunakan ketika hujan agar kita tidak basah? Ayo, siapa yang tahu? Kalau hujan, agar tubuh kita tidak basah, apa yang kita pakai? Ya betul, ada yang namanya payung.
Nah, ini payung. Payung itu bisa melindungi kita dari hujan. Tapi kalau kita jalan kaki atau berjalan seperti itu, kalau misalnya naik motor pakai payung nanti payungnya terbang. Jadi anak-anak umi sekalian, payungnya nanti keangkat goyang-goyang terbang deh payungnya. Nah, kalau untuk naik kendaraan biasanya kita gunakan saja yang namanya jas hujan ya. Jas hujan ini kayak baju yang kita pakai, tapi dia terbuat dari dasar atau bahan yang tahan air. Jadi kalau kita pakai itu, air tidak akan membasahi pakaian kita. Nah, selain itu, ketika hujan, itulah saatnya kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa kepada Allah supaya misalnya biar penyakit kita sembuh, biar misalnya kita terhindar dari penyakit, misalnya doa biar virus coronanya pergi, seperti itu, agar kami bisa sekolah lagi ya Allah ya. Nah, maka dari itu biar hujan yang turun itu menjadi manfaat untuk kehidupan kita, maka ada doanya. Mau tahu doanya? Atau sudah pada tahu? Umi ingatkan ya. Yuk, ini doa ketika hujan turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi artinya itu adalah ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat ya. Jadi hujan itu banyak manfaatnya yang bisa kita rasakan. Misalnya jadi dingin atau misalnya apa gitu ya. Jadi hujan itu jangan digerutu, tidak boleh ya. Misalnya kita bilang oh hujan nih banjir, tidak apa-apa. Karena Allah itu menurunkan hujan pasti ada manfaatnya ya. Seperti doanya tadi kita ulang ya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Oke. Nah, sudah tahu kan? Nanti dihafalkan ya doa ketika hujannya, agar ketika hujan turun kalian bisa berdoa, bisa membaca doa itu tadi ya. Nah, sekarang kita ulangi ya, benda-benda apa saja sih yang melindungi diri kita dari hujan? Yang pertama tadi, ayo siapa yang ingat? Ya, payung ya, payung. Payung itu bisa melindungi diri kita ketika hujan. Yang kedua adalah jas hujan. Jas hujan juga bisa melindungi kita, melindungi diri kita agar kita tidak terkena air hujan dan membuat badan ataupun pakaian kita menjadi basah. Nah, di sini ada gambar nih ya, ada gambar di tepi pantai. Ada pohon kelapa, ada air laut, ada kapal ya, dan ada awannya, awan putih. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ya ada 5 awannya. Nah, 5 awan ini akan kita buat, kita warnai dengan 3 warna. Ya, dengan 3 warna seperti warna yang ada di krayon ini. Warna apa saja yang kita gunakan akan kami tunjukkan ya. Yang pertama adalah warna hitam. Nanti kalian ambil krayonnya warna hitam. Kita menggunakan 3 warna ya. Kemudian warna abu-abu atau grey. Yang terakhir adalah warna putih atau warna white ya. Nah, ini gambar yang sudah Umi buat ya. Nih. Nah, gambar ini sudah Umi buat sama seperti yang di buku tadi ya. Nih. Nah, kemudian kita warnai pinggir-pinggirnya saja awannya ya. Kita warnai pinggir-pinggiran awannya dengan warna 3 warna ini, hitam, abu-abu, dan warna putih. Dicontohkan ya. Nah, kita warnai dengan warna putih dulu. Pinggir-pinggirnya saja, tepi-tepinya saja. Kemudian kita campur dengan warna hitam. Lalu yang terakhir warna abu-abu. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mendusel. Mendusel itu artinya menggosok, usap dengan menggunakan jari. Terserah mau jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, ataupun jari kelingking ya. Umi akan menggunakan jari jempol saja dengan cara usap tepian-tepiannya ke arah dalam ya, seperti ini. Nah, nih, seperti ini. Jadi awannya berbentuk kelabu ya, percampuran dari warna abu-abu, hitam, dan warna putih. Warnai semua awan yang 5 itu dengan 3 warna ini ya. Lalu usap dengan jari kalian. Nah, setelah selesai, kalian membuat awannya berubah warna menjadi warna kelabu atas pencampuran 3 warna tadi, warna abu-abu, putih, dan warna hitam, lalu diusap jadinya seperti ini. Loh, Umi, itu apa tanda hitam-hitam? Nah, garis putus-putus ini adalah titik-titik hujannya, ya. Setelah kalian buat awannya menjadi warna kelabu, lalu kalian buat titik-titik hujan, membentuk garis putus-putus, terserah ya, mau 2, mau 3. Yang penting jumlah titiknya itu ada 12, ya, dengan cara membuat garis putus-putus. Nah, di sini Umi membuatnya dengan spidol ya. Setiap awan itu jumlah titiknya ada 12. Buat semua awannya mempunyai titik hujan sebanyak 12. Kita buat ya.
Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian yang ini di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua awan sudah mempunyai titik hujan ya. Jadi setelah membuat awannya berubah warna menjadi warna kelabu, lalu kalian buat titik-titik hujannya membentuk garis putus-putus. Nah, tadi kan Umi meminta kalian untuk membuat titik-titik hujan di sini ya, yang berjumlah 12. Lalu kalian akan menebalkan angka 12 seperti ini ya. Menebalkan angka 12 yang ada di kotak di buku. Nih, kalau dia menebalkan berarti kalian tebalkan, kalau di tempat yang kosong itu berarti kalian harus menulis sendiri atau mencontohnya ya. Sekarang kita tulis ya, Umi menggunakan spidol. Kenapa? Biar terlihat tulisan Uminya. Nih, Umi nulis ya. Umi tebalkan dulu angka 12-nya. Garis putus-putusnya Umi tebalkan. Lalu Umi tulis tempat yang kosong dengan angka 12, yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, seperti ini. Nah, angka 12. Ya, sudah penuh. Nanti kalian di rumah menulis angka di dalam kotak ini, baik itu menebalkan atau menulis sendiri sampai kotaknya penuh. Kemudian mewarnai awan tadi dengan 3 warna ini, lalu mengusapnya yang jadinya seperti ini tadi ya. Lalu setelah membuat awannya berubah warna menjadi kelabu, jangan lupa buat titik-titik hujannya bentuk garis putus-putus dengan jumlah garis sebanyak 12. Oke? Sudah tahu ya tugasnya apa? Nah, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Yang pertama tadi Umi sudah mengajarkan tentang doa ketika hujan turun. Ayo siapa yang ingat? Kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kemudian setelah doa tadi, Umi juga memberitahu apa saja benda-benda yang bisa melindungi tubuh kita dari hujan. Yang pertama adalah payung, ya betul, payung. Payung itu bisa melindungi kita saat hujan turun. Yang kedua, jas hujan. Ya, jas hujan juga bisa melindungi tubuh kita, pakaian kita, sehingga pakaian kita tidak basah ketika hujan turun ya. Nah, lagunya tadi jangan lupa ya diingat sama doanya tadi juga. Sebelum kita tutup, Umi mau ngajak kalian untuk menyanyi lagi biar semangat besok belajarnya. Oke? 1, 2, go, let's go. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Oke anak-anak Umi sekalian, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Besok akan kita lanjutkan lagi dengan materi yang lebih menarik lagi. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian ingat dan bisa kalian praktekkan ketika hujan turun nanti, yaitu membaca doa hujannya ya. Oke, Umi cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.